representatif perempuan dan laki-laki ini sebetulnya banyak mana? Yang kedua, apakah sudah imbang perempuan dan laki-laki dari sisi peran dalam menghadapi COVID-19 ini? Baik, terima kasih Bapak Rektor. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari narasumber Gada, Prof. Dr. Elvi Noviana tadi, Ya. bagaimana sebenarnya menurut data statistik populasi, saya berbicara populasi penduduk di dunia ini, memang secara statistik jumlah perempuan lebih banyak. Gitu ya. Ya, tetapi karena sekarang ini adalah kondisinya dengan adanya emansipasi ini, dikotomi baik pendidikan, pekerjaan, insya Allah sudah tidak ada gap, Problem ya. tidak ada problem. Zaman dulu orang menganggap sains itu adalah miliknya laki-laki. Kalau Gitu ya. orang berbicara sains, perempuan masuk itu sepertinya tabu. Sekarang sudah tidak ada dikotomi, perempuan menjadi pilot juga banyak, perempuan menjadi tenaga mekanik juga banyak, sehingga kondisi ini adalah memudahkan langkah gerak kita perempuan untuk berkiprah bagi umat, dengan tetap tadi disampaikan oleh Prof. Umi bahwa perannya adalah multiple. Peran di keluarga itu juga menjadi peran yang dominan juga, karena ketangguhan keluarga itu berada di ujung garda depannya adalah ibu. Jika ibu tanggap, maka insya Allah keluarganya juga akan selamat. Kemudian peran bagi umat, memang perempuan selalu menjadi figur, apapun geraknya biasanya selalu mendapat penilaian bulan oleh masyarakat. Yang kedua adalah dalam ketangguhan menghadapi COVID-19 ini, kita berbicara ini, tadi disampaikan oleh Bu Ilvi, 5 negara yang mampu cepat bergerak responsif terhadap COVID adalah dipimpin oleh perempuan. Saya akan menunjukkan juga data secara statistik. Memang secara statistik, kenapa dari beberapa negara saya amati, Amerika yang memang dampaknya besar, China, kemudian di Italia, di Indonesia itu lebih dari 50% itu yang kena laki-laki. Kemudian kita bertanya, apa COVID-19 itu takut dengan perempuan? Nah, apa takut dengan perempuan? Ini, kenapa itu terjadi? Memang secara kodrati, dari segi struktur tubuhnya, memang kita tadi disampaikan oleh Bunda Isti, kita memang berbeda, tapi tidak boleh dibeda-bedakan. Secara genetik memang perempuan dan laki-laki berbeda. Perempuan memiliki kromosom X itu double. Kemudian laki-laki hanya memiliki 1 kromosom X. Ternyata itu juga berdampak pada imunitas. Ini, jadi imunitas tubuh itu, ini ahli dari Amerika juga sudah meneliti, dan ini ahli virologi dari Indonesia, dari UI sama UGM juga mengamati apakah ada pengaruh perempuan dan laki-laki terhadap ketangguhan menghadapi COVID ini secara kesehatan. Ternyata memang benar. Kenapa secara genetik tubuh perempuan itu lebih kuat itu dari kromosomnya. Tetapi kalau melihat dari sekarang perbedaan pola makan yang tidak ada, ini gizi itu kan semuanya merata, itu kenapa perempuan itu lebih tangguh, karena memang dari garda depan itu mampu menjaga imunitas tubuhnya dari tingkat kedisiplinan. Perempuan itu secara kesehatan ternyata lebih disiplin daripada laki-laki. Karena mungkin, mohon maaf, karena cerewetnya itu ya. Ini. Mohon maaf kalau begitu. Maksud saya selalu berkomentar ya kalau sesuatu yang berarti betul karena alasan seperti itu ya. Ya, akhirnya dari tingkat kedisiplinan itu perempuan lebih prepare. Contohnya tadi disampaikan, kenapa 5 negara tadi bisa cepat dalam penyelesaian. Kedisiplinan dalam mematuhi SOP itu jelas, mulai menjaga kebersihan, cuci tangan, kemudian bagaimana menggunakan peralatan-peralatan yang itu akan mampu menyebabkan terjadinya penularan. Itu responsifnya itu lebih cepat responsif dari perempuan.
Atau secara alami memang perempuan itu diberi oleh Tuhan untuk apa ya, sangat khawatir dan melindungi begitu ya. Kan seperti, mohon maaf ya, kalau binatang itu disebut apa ya, laki perempuan atau jantan betina. Yang betina itu biasanya kan melindungi terhadap anak-anaknya cukup besar ya. Itu juga ada di dalam diri perempuan ya, untuk manusia ya. Apa begitu juga? Iya, kalau berbicara dari fitrahnya memang kalau perempuan itu kan mengedepankan bagaimana hatinya ya, bagaimana antara keseimbangan logika dengan hati itu sinergi. Kalau biasanya kalau laki-laki lebih mengedepankan logikanya. Tapi bukan berarti perempuan tidak mampu mengasah logika yang lebih hebat ketimbang yang lain ya. Katanya ada perempuan yang ahli statistik, itu kan logika ya. Betul J. Ya. J. Oleh karena itu ini menjadikan sebuah pelajaran bagi kita bersama bahwa ternyata perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam mendobrak 3P yang disampaikan oleh Bunda Istiadah khususnya dalam bidang pendidikan itu mampu mewarnai kiprah perempuan. Tidak hanya tadi di tanda petik itu dianggap perempuan itu menguasai sisi pekerjaan laki-laki, tetapi kiprah perempuan itu ternyata selain mewarnai dalam bidang kemasyarakatan, peran domestik, peran sosial, tetapi dari kiprahnya itu juga mampu mewarnai bahwa langkah perempuan itu bergerak melalui dua sisi, apa sisi logika dan sisi hati tadi yang disampaikan. Oh ya. Apa tandanya kalau perempuan itu juga apa ya, porsi rasanya itu cukup tinggi, apa buktinya? Baik, secara kodrati memang kita bisa melihat bahwa bagaimana perempuan itu bisa menyeimbangkan dua sisi. Contohnya pada saat kita sedang berada di laboratorium, saya sebagai seorang laboran, itu bagaimana kita bisa melihat sebuah produk, melihat sebuah benda yang ada di depan kita, itu bukan kita amati secara, misalnya kita melihat COVID ini sebagai virus, kita tidak melihat hanya perilaku virus ini sebagai virus yang nanti akan merusak dalam tubuh manusia, tetapi ada sisi apa yang sebenarnya virus ini nanti mampu meningkatkan imunitas dari tubuh manusia yang bisa diambil secara fitrah. Jadi sesungguhnya meskipun sesuatu yang sangat buruk ya, mengancam dan lain sebagainya, tapi bagi perempuan ini ada peluang tertentu yang mungkin bisa dimanfaatkan. Betul. Tepuk tangan untuk Bunda Sri hari ini.